dalam menu-menu tersebut kita akan mengklik pada yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pada menu tujuan pembelajaran itu terdapat tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu yang pertama mampu menjelaskan kelebihan pecahan dengan benar. Yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi pecahan senilai dengan menggunakan gambar dan model yang konkret. Selanjutnya kita masuk dalam menu kembali. Kita kembali masuk dalam menu ice breaking. Nah, untuk melakukan ice breaking dipersilakan kepada anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Kita masuk dalam menu ice breaking. Nah, dipersilakan kepada anak-anak untuk mengikuti gerakan yang ada di video tersebut. Seperti yang di atas, pengertian pecahan yaitu bilangan yang menyatakan banyaknya satu kelompok terhadap kelompok lain atau keseluruhan. Nah, contoh pecahan itu ini berdua. Yang mana pembilang, yang mana penyebutnya? Betul, yang satu itu pembilang. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Menu selanjutnya, pada gambar di atas ada pizza yang dibagi dua, yang dibagi menjadi sama besar, sehingga itu berapa pecahannya dalam bentuk pecahan? 1, 2,
cerita. Edo dan adiknya suka kue terang bulan. Edo membeli 2 kue terang bulan yang besarnya sama. Terang bulan yang pertama terdiri dari 8 rasa yang di atas itu. Terus Edo menghabiskan 4 potong dari 8 rasa tersebut. Nah, terang bulan yang kedua terdiri dari 4 rasa. Adik Edo menghabiskan 2 dari 4 rasa tersebut. Nah, berapa? Siapa yang bisa menuliskan sisa terang bulan yang 8 potong? Misalnya dalam bentuk pecahan. Kan dia sudah makan 4/8. Betul, 4/8. 4/8. Nah, yang kedua, siapa yang bisa? Sisanya dalam bentuk pecahan. Berapa? 2/4. Betul, 2/4. Nah, ini gambarnya. 4/8 dan 2/4 itu sama atau tidak? Kenapa tidak sama? Lihat gambarnya, perhatikan gambarnya. Sisanya itu yang tidak diarsir. Senilai atau tidak? Betul. Jadi 4/8 dan 2/4 itu senilai. Karena terlihat pada gambar itu masih ada sepotong. Jadi seperti yang tadi pecahan senilai, biarpun pembilang dan penyebutnya beda, tapi pecahannya itu senilai. Nah, cara menentukan pecahan senilai itu, contohnya ini 2/4. Nah, bisa ditambah sama-sama ditambah ini tuh ditambah pembilang dengan pembilang, penyebut ditambah penyebut sama-sama. Jadi ini 2/2, ini tetap tambah dengan sama ditambah ini. Jadi ini 2/4. Jadi 2/4 sama dengan 4/8. Cara kedua itu bisa dikali dengan angka yang sama. Contohnya ini. Dikali dengan angka 2. Di bawah bisa dikali dengan angka 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi sama. Nah, kembali ke menu home. Masuk ke menu video untuk lebih memahami materi. Silakan perhatikan video yang tampil di layar. Di video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2/9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3/9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 4/9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka.
Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat ditulis dengan 2/8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1/4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2/8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1/4 dan 2/8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan menyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8/12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16/24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 4/6. Jadi pecahan senilai dari 8/12 adalah 16/24 atau 4/6. Ada 4 bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3/4. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2/3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17/10. Jika 2 angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19/100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh, 25% artinya 25/100. Suatu bentuk pecahan dapat berubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh 5/3. Caranya adalah membilang 5 dibagi dengan penyebut 3 didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1/2/3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan 2 cara. Contoh 3/5. Cara pertama dijadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut 3 dibagi 5, hasilnya yang sama yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh 1/2. 1/2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1/2 dengan 1/4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8. 1/2 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan dengan 4. 1/4 agar penyebutnya menjadi 8, maka dikalikan 2. Setelah penyebutnya sama, kita bandingkan langsung pembilangnya. Pembilang 4 lebih besar dari 2, sehingga 1/2 lebih besar dari 1/4. Contoh, bandingkan pecahan 1/4 dengan 75%. Jika bentuk pecahannya berbeda, kita samakan dulu bentuknya. Kalian bisa pilih bentuk pecahan manapun yang menurut kalian lebih mudah menghitungnya. Biasanya lebih mudah mengubah jadi desimal atau persen dibanding jadi pecahan biasa atau campuran. Misalnya, kita ingin bandingkan dalam bentuk persen, maka pecahan 1/4 diubah ke dalam bentuk persen terlebih dahulu. 1/4 dikali 100%, hasilnya 25%. Karena bentuknya sudah sama-sama persen, sekarang kita bisa bandingkan kedua pecahan.
25% lebih kecil dari 75%, sehingga 1/4 lebih kecil dari 75%. Supaya lebih paham, yuk coba jawab pertanyaan berikut. Urutkan pecahan berikut dari yang paling kecil. Coba tulis jawaban dulu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan lebih banyak lagi tentang pecahan, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita. Itulah tadi video tentang materi kita. Nah, apa kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita kembali ke menu. Kita sekarang mengerjakan kuis agar kita tahu apakah kalian sudah paham atau tidak. Jadi caranya itu kita klik kuis. Terus kita klik start. Oke, sebelum kita memulai kuisnya, Ibu jelaskan dulu bahwa jika kuisnya ini kita sudah klik, terus otomatis soalnya akan muncul dan soalnya itu pilihan ganda. Nah, kalau anak-anak sekalian telah menjawab soalnya, jika soal tersebut kalian jawab terus salah, maka soal tersebut tidak akan berlanjut ke soal berikutnya. Jadi harus benar soalnya baru bisa lanjut ke soal berikutnya. Nah, caranya untuk anak-anak sekalian untuk mengerjakannya, Ibu bagi kelompok. Jadi nanti dalam kelompok satu perwakilan untuk bisa mengklik jawaban yang benar yang ada di soal nantinya. Oke, jadi Ibu bagi kelompok, di sini kelompok 1, di belakang kelompok 2, di sini kelompok 3, dan di sini kelompok 4. Nah, ini soal nomor 1. Silakan masing-masing kelompok menjawab yang manakah jawaban yang paling tepat. Oke, kelompok 3.
yang telah anak berikan. Thank you.